My name's Charles Bronson. And all my life I've wanted to be famous. Pada tahun 1952 di kota Luton, Inggris Raya, seorang anak laki-laki bernama Michael telah lahir dari keluarga Peterson yang kaya. Sejak kecil, Michael mempunyai mimpi untuk menjadi orang populer dan terkenal. Waktu berlalu dan tumbuhlah Michael menjadi seorang anak yang sopan dan juga pendiam. Namun sebagai seorang anak yang pendiam, Michael juga tidak bisa mengontrol emosinya ketika dirinya tersinggung, di mana dia sering berkelahi dengan murid lainnya di sekolahnya dan bahkan tidak segan-segan memukul dan menyerang gurunya hanya karena dia dimarahi. Sure, like most kids, I got into trouble. Perbuatannya itu membuat guru di sekolahnya selalu mendatangi rumah Michael untuk berbicara dengan ibunya. Namun setiap guru mendatangi rumahnya, ibu Michael selalu membela anaknya dan menolak untuk berbicara dengan para guru. Setelah lulus dari SMA, Michael kemudian bekerja di sebuah restoran. Namun setelah bekerja selama 2 minggu, Michael merasa bahwa gaji yang dibayarkan oleh bosnya terlalu kecil, sehingga dia memutuskan untuk mengambil uang yang berada di laci meja kasir restoran tersebut. Perbuatannya ini membuat rumahnya kembali didatangi. Hanya saja kali ini yang mendatangi rumahnya adalah polisi. Melihat anak kesayangannya dicari oleh polisi, ibu Michael tentu tidak bisa menolak untuk mempertemukan kedua polisi itu dengan anaknya. Sehingga dia langsung mempersilahkan kedua polisi tersebut untuk menemui anaknya. Polisi segera menanyakan beberapa pertanyaan kepada Michael terkait hilangnya uang di restoran. Namun tiba-tiba saja Michael yang merasa tersinggung dengan spontan langsung menghajar para polisi tersebut. Kisah kemudian berlanjut di tahun 1974, di mana saat ini Michael telah menikah dan dikaruniai seorang anak. Meski dikenal biadab dan sangat susah dikendalikan, tetapi Michael tidak pernah sekalipun menyakiti istrinya. Ia bahkan cenderung lebih sabar dari sebelumnya. Di sisi lain, keinginan Michael untuk menjadi orang terkenal sulit diwujudkan. Hal itu tentunya karena dia tidak memiliki kemampuan dan bakat. Terlebih pada saat itu, keluarganya juga sedang kesulitan ekonomi. Hal ini mendorongnya untuk melakukan pencurian lain di kantor pos terdekat dengan menggunakan shotgun. Ia kemudian berhasil mendapatkan uang sebanyak 52 pound sterling. Tetapi karena perbuatannya itu, Michael akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh hakim. Sementara itu, sang istri yang mengetahui hal ini segera pergi ke kantor polisi dan menceraikannya pada hari pertama penahanannya. Tapi Michael sepertinya tidak menanggapi istrinya. Di awal masa hukumannya, Michael merasa penjara bukanlah tempat yang menakutkan. Dia sebenarnya menjalani hidupnya menikmati fasilitas penjara yang lebih seperti tempat tinggal mewah. Namun lama-kelamaan ia merasa bosan. Untuk menarik perhatian orang-orang di penjara dan mengatasi keinginannya untuk bertarung, Michael kemudian mencari masalah baru. Dia kemudian memukuli beberapa penjaga penjara saat mereka bekerja. Akibat perbuatannya itu, hakim kemudian memutuskan untuk menambah hukuman penjaranya menjadi 7 tahun lagi, sehingga dia harus menjalani hukuman 14 tahun. Meski begitu, popularitas Michael terus meningkat karena insiden tersebut. Teman-temannya dan sesama narapidana penjara kemudian menyemangatinya setiap kali dia bertindak brutal.
Singkat cerita, dia menjadi sangat terkenal sehingga dia harus dipindahkan ke banyak penjara. Michael telah mengunjungi 120 penjara yang berbeda karena tidak ada yang mampu menghadapi tindakan brutalnya. Inside, I'm someone nobody wants to fuck with. Do you understand? I'm Charlie Brunson. Kemudian pada suatu waktu, pihak penjara kemudian memasukkan Michael ke rumah sakit jiwa karena tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Adegan beralih ke Michael yang merasa tertekan dengan situasi di rumah sakit jiwa. Dia merasa tempat itu seperti neraka karena tidak ada yang menyemangati atau mendukungnya setiap kali dia melakukan kejahatan. Hal ini diperparah dengan ulah perawat yang tidak simpatik dan langsung menyuntikkan obat penenang agar tidak memberontak. Di sini terlihat perawat menggunakan obat klorpromazin, yaitu sejenis obat penenang yang berfungsi untuk mengatasi gangguan psikosis dan mengurangi perilaku agresif sehingga pasien dapat berpikir jernih. Dengan demikian, perawat dapat dengan mudah mengontrol perilaku pasien. Selama bertahun-tahun, perawat memberikan obat kepada Michael sesuai dengan kondisi mentalnya. Hal ini kemudian berdampak pada pola perilakunya, di mana ia tidak dapat berbicara dan hanya terbaring di tempat tidur saja. Singkat cerita, para perawat mengira Michael sudah bisa mengendalikan emosinya, sehingga mereka mengurangi penggunaan obat penenang untuknya. Michael melihat ini sebagai peluang bagus dan mulai menyusun taktik untuk keluar dari tempat itu. Dia kemudian membunuh salah satu pasien yang sering menghinanya dengan harapan bisa hidup kembali ke sel tahanan. Deserve to go to prison for what I did. Dan benar saja, keinginan Michael menjadi kenyataan pada saat itu. Sesampainya di penjara, Michael pun langsung diasingkan ke sel. Dia harus menjalani masa penjara sendirian dan berpisah dari teman-temannya selama 26 tahun. Ini membuatnya frustasi dan dia kemudian memikirkan kembali cara yang tepat untuk keluar dari sana. Setelah itu, Michael kembali membuat kerusuhan dengan menghancurkan fasilitas penjara. Akibat perbuatannya tersebut, ia kemudian mendapatkan pengamanan ekstra ketat dari pihak penjara dan harus menurunkan tim tangkap darurat untuk menangani masalah ini. Selain itu, mengingat besarnya kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya, Michael ditolak di semua penjara di seluruh Inggris. Adegan kemudian beralih ke Michael yang menjadi terkenal hingga akhirnya Ratu Elizabeth, yaitu penguasa Inggris, setuju untuk membebaskannya. Very funny, boys. It's been a pleasure. Saat bebas, Michael kemudian dijemput oleh ibunya. Namun sesampainya di imahnya, Michael terlihat kebingungan karena sebagian besar barang miliknya sudah hilang dari kamarnya. Ibunya kemudian menjelaskan bahwa kamar mereka tidak cukup untuk menampung barang-barang, sehingga sebagian besar barang-barang tidak dipindahkan dari rumah lama mereka. Setelah tinggal bersama ibunya selama beberapa hari, Michael memilih tinggal bersama pamannya yang memiliki bisnis prostitusi. Ladies and gentlemen in ladies' attire. Di tempat itu, Michael mengenal beberapa wanita yang bekerja untuk pamannya. Suatu hari, Michael kemudian mengunjungi Paul, yaitu seorang teman dan mantan narapidana yang memuji kemampuan bertarungnya. Paul menawarkan Michael untuk menjadi pejuang ilegal. Pekerjaan ini menuntut Michael untuk berduel dengan lawan-lawannya untuk mendapatkan penghasilan yang fantastis.
Namun, untuk memudahkan orang mengenal Michael, Paul menyarankan temannya untuk mengganti namanya menjadi Carlos Bronson, yaitu aktor terkenal Amerika yang terkenal dengan aksi-aksinya yang memikat penonton saat itu. Dia juga setuju dengan kerjasama yang ditawarkan Paul kepadanya. Adegan kemudian menunjukkan Michael yang kini telah mengubah namanya menjadi Bronson, dan pada saat itu ia mulai bertarung melawan saingannya. Ternyata memiliki postur tubuh yang ideal memudahkan Bronson untuk mengalahkan lawan-lawannya. Alhasil, ia selalu memenangkan setiap pertandingan. Bahkan salah satu saingannya rela memberikan uangnya untuk melihat Bronson melawan anjing-anjing ganas. Di sisi lain, Bronson ternyata jatuh cinta pada salah satu karyawan pamannya yang berprofesi sebagai PSK. Bronson yang bermaksud menikahi wanita itu mencuri cincin mahal di toko perhiasan. Namun, wanita itu menolak dengan tegas karena dia sudah memiliki pacar yang juga akan menikahinya. Tak lama setelah itu, polisi menangkap dan mengirim Bronson kembali ke penjara. Terhitung bahwa dia baru saja menjalani kehidupan normal di luar penjara selama 69 hari. Pada hari-hari awal kedatangannya, Bronson tampak baik-baik saja. Namun tidak sampai sebulan kemudian, keinginannya untuk bertarung tumbuh lagi. Bronson kemudian segera menyandera sipir yang bertugas untuk mengantarkan buku ke selnya. Dia bahkan mengunci petugas penjara bersamanya. Sipir kemudian tahu tentang ini dan menelepon Bronson, tapi dia bertanya apa yang bisa diberikan sipir untuk menghindari melakukan kejahatan lain. Setelah itu, Bronson mendapatkan ide gila. Dia kemudian menanggalkan semua pakaiannya, lalu meminta sipir yang bersamanya di ruangan sel itu untuk melapisi seluruh tubuhnya dengan mentega. Dia melakukan ini agar tidak ada penjaga penjara yang bisa menangkapnya ketika dia melarikan diri dari tempat itu. Namun tebakannya itu salah. Mereka memukulinya hingga wajah dan tubuhnya bengkak. Meski begitu, Bronson terus bertindak brutal karena dalam pandangannya itulah satu-satunya cara agar orang menghormatinya. Berbeda dengan penjara-penjara sebelumnya, Bronson dan beberapa narapidana di penjara ini mendapatkan pelatihan seni, khususnya seni lukis. Mereka tidak hanya mengasah bakat lukis mereka, tetapi juga menunjukkan apa yang mereka rasakan selama berada di penjara. Di sisi lain, Bronson ternyata memiliki bakat luar biasa yang belum pernah ia tunjukkan, sehingga ia bisa melukis dengan begitu indahnya, hingga guru kelas melukis pun memuji lukisannya. Didorong oleh pengakuan dan pujian yang dia terima, Bronson sejak itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melukis. Ia juga tidak tampak melakukan tindakan anarkis seperti sebelumnya. Karena itu, tutor berjanji akan menunjukkan karya terbaiknya kepada kepala penjara dan gubernur. Pada hari Bronson bertemu dengan kepala penjara didampingi oleh tutornya, dia justru mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kepala penjara yang sepertinya tidak mempedulikan lukisan itu dan mengatakan bahwa dia senang dengan kemajuan Bronson yang mulai konsisten ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Dia juga berharap Bronson bisa mempertahankan apa yang telah dia mulai. Meski Bronson telah berusaha melakukan segala hal dengan baik dan positif, namun ia selalu mendapat respon yang mengecewakan. Karena itu, dia berasumsi bahwa jika dia ingin mendapatkan pengakuan, maka satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan bertindak biadab. Adegan itu kemudian kembali menunjukkan Bronson memegang guru seninya dan kemudian mengolesi tubuhnya dengan cat minyak hitam. Setelah itu, dia berteriak agar sipir masuk dan meminta duel. Oh yeah.
Cerita kemudian ditutup dengan menyajikan secara singkat profil Michael Peterson atau yang dikenal dengan Carlos Bronson. Hingga saat ini, Bronson masih dalam tahanan dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Buang buruknya dan ambil baiknya. Saya Niko dan seluruh jajaran tim Melong Film yang bertugas pamit undur diri. Dan pesan moral dalam film ini adalah bahwa tindakan anarkis hanya akan membuat hidupmu hancur. Dan ya, kalian harus melakukan segala hal-hal baik dan positif yang ada di dalam hidup kalian. Sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Bye.